Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPL SD Giwangan yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Widya Anitasari, NIM 2022084 383, Aisyah Nur Fitriani, NIM 2022084 384, Salsabila Anindya Putri, NIM 2022084 385, dan yang terakhir yaitu Adina Ida Khairunisa, NIM 2022084 386. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang apabila dikenai hukuman. Teori belajar ini menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Penerapan teori behaviorisme di dalam kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta indikator ketercapaian. Yang kedua, menentukan materi pelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan stimulus dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Selanjutnya yaitu ada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi belajar. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas meliputi: pertama, siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka yang dilakukan pada pertemuan tersebut. Yang kedua, melakukan diskusi dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lain untuk bertanya. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. 4. Siswa diminta untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 6. Pemahaman dan ingatan siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan media gambar dan menerapkan permainan dalam proses pembelajaran. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun sendiri melalui pengalaman-pengalamannya. Dalam teori ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman yang dimiliki. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa yang lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Siswa dalam mengamati dan menganalisis
menganalisis fenomena alam dunia nyata. Model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme antara lain yaitu model pembelajaran contextual teaching learning dan model pembelajaran kooperatif. Contextual teaching learning atau yang lebih dikenal dengan CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa atau peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah dengan menggunakan kelompok sejawat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif, peserta didik didesain belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang yang sederajat tetapi heterogen kemampuannya, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu dengan lainnya saling membantu. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa di kelas. Kasus pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana yang kami desain untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut di dalam kelas yaitu: pertama, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Guru menyisipkan permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar anak. 2. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Merancang sekreatif mungkin dan menggunakan bahasa yang jelas agar dapat dipahami oleh sang anak. Ketiga, memberikan petunjuk dan arahan agar mau belajar dan memberikan contoh cerminan orang sukses di masa mendatang. Kasus kedua, Samuel, 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana yang kami desain untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut di kelas yaitu: pertama, melakukan pendekatan secara lebih intens kepada Samuel agar guru dapat mengetahui secara lebih dalam apa yang menyebabkan Samuel memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Yang kedua, memberi dorongan kepada Samuel untuk selalu berpikir positif dan optimis. Ketiga, memberikan pengertian kepada Samuel bahwa kegagalan yang mungkin terjadi merupakan sebuah pengalaman yang bisa diambil pelajarannya di kemudian hari. Kasus 3. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana yang kami berikan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut di dalam kelas yaitu: yang pertama, menggali secara mendalam keterampilan yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, memperkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di berbagai bidang. Yang ketiga, memberikan perhatian lebih agar anak dapat merasa memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, rutin memberikan pelatihan terkait dengan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Kasus 4. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Peran guru sebagai orang tua di sekolah dalam meningkatkan minat belajar siswa tersebut adalah: yang pertama, sebagai demonstrator, yaitu dengan menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Tidak hanya memahami materi yang akan disampaikan, cara mengkomunikasikan esensi materi kepada peserta didik haruslah dengan pendekatan yang menyenangkan dan bersahabat. Meskipun tingkat usia dan pemahaman peserta didik tersebut sudah di tahap operasional formal yang mampu berpikir abstrak dan melakukan penalaran deduktif, akan tetapi kita sebagai guru hendaknya dapat menyisipkan metode belajar yang inovatif dan mampu membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya.
Yang kedua, sebagai motivator. Sebisa mungkin guru juga berusaha melakukan pendekatan dengan selalu berkomunikasi kepada peserta didik maupun perwakilan keluarga akan masalah dan kesulitan yang dihadapinya di kelas maupun di rumah. Yang ketiga, sebagai mediator. Guru juga harus mampu menjadi perantara peserta didik dengan lingkungan dalam menyikapi menurunnya minat belajar anak. Yang keempat, sebagai fasilitator. Guru mampu menyediakan bahan ajar di sekolah yang mendukung anak belajar dengan efektif dan maksimal, serta sebagai evaluator, yaitu dengan memberikan semacam tes kepada peserta didik.